Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Kembali kita bersama-sama berkumpul dalam ibadah kita. Saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan nanti kita akan belajar firman Tuhan. Dan kita akhiri dengan menaikkan setiap syafaat kita bersama-sama untuk beberapa orang yang minta didoakan hari-hari ini. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kebaikan dan kesetiaan Tuhan masih ada buat kita semua. Saya percaya seluruh umat Tuhan tetap sehat, menikmati semua kebaikan Tuhan. Dan jika mungkin dalam keadaan yang kurang baik, percayai Dia Tuhan yang masih baik, apapun kondisi yang kita sedang hadapi. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tim pujian akan menyanyikan lagu buat kita, memimpin kita masuk dalam hadiratnya. Ketika engkau bekerja saat ini, jika bisa, mungkin luangkan waktumu sejenak, fokus kepada ibadah ini. Pun kalau tidak bisa, sambil melakukan pekerjaan Anda, saya mendorong supaya kita sambil menyanyikan pujian ini dan hati kita terhubung kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama membuka ibadah kita. Kami datang kepada Tuhan yang hidup, mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami masih bisa bersama-sama memuji Engkau dan kami mau menyembah Engkau. Tuhan, beracaralah di antara kami. Meski kami terpisah oleh jarak, tetapi kami percaya kami satu di dalam Engkau. Kami diikat oleh Roh-Mu, sehingga kami akan bisa saling mengasihi. Kami bisa merasakan kasih-Mu juga Tuhan bersama-sama melalui ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk ibadah sejenak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua berkata, amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, saya mengucapkan selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Pada siang hari ini mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Jadikanlah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai andalan hidup kita.
apapun yang kita alami hari-hari ini, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, karena hanya di dalam Dialah kita bisa merasakan mujizat-Nya. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Saya percaya bahwa pujian dan penyembahan itu sudah menyegarkan hati kita, sudah memberikan damai dan sukacita dalam hati kita semua. Mengembalikan fokus kita kembali kepada Dia melalui pujian penyembahan yang sudah kita naikkan. Dia Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Dia Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Maka apapun kondisi kita, dalam keadaan baik dan dalam keadaan tidak baik, kita harus tetap menyembah Dia. Dia Tuhan satu-satunya Allah kita.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Sebuah firman Tuhan yang sederhana mengingatkan kita semua mengenai iman kita. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, iman harus terus bertumbuh. Iman kita harus terus bertumbuh setiap hari. Dengan berjalannya waktu yang begitu cepat, kalau kita tidak hati-hati, maka hanya umur kita yang bertambah, umur kita yang semakin tua. Tetapi iman kita, kalau tidak kita jaga, akan bisa makin lama semakin merosot, semakin lemah dan semakin kecil. Iman itu harus kita usahakan supaya terus bertumbuh. Karena iman adalah sebuah elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman memiliki sebuah pengaruh yang besar dalam kehidupan kita setiap harinya. Iman itu bisa mempengaruhi apa yang terjadi. Suasana hati kita itu bisa terpengaruhi oleh seberapa iman yang kita miliki. Kalau kita memiliki iman yang kecil, maka kita akan sering mengalami kesedihan. Kalau iman kita kurang bertumbuh begitu-begitu saja, itu bisa mempengaruhi bagaimana apa yang kita akan hadapi setiap harinya. Jadi jemaat Tuhan, di awal ini saya mau memberitahu buat kita semuanya bahwa iman kita harus terus bertumbuh karena iman kita sangatlah penting. Iman harus menjadi prioritas yang terutama buat kita semua. Iman harus melebihi segala-galanya. Artinya jangan sampai kita lebih fokus mencukupi kebutuhan kita ketimbang memperhatikan keadaan, kesehatan, dan kondisi iman kita. Mengecek tubuh jasmani kita itu baik, tetapi mengecek keimanan kita kepada Tuhan, mengecek kondisi iman kita, itu juga harus dilakukan secara rutin supaya bisa terus bertumbuh. Ada beberapa alasan yang di awal ini saya memberitahu buat kita semua. Iman itu penting buat kita semua. Tanpa iman, kita tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Allah. Tanpa iman, mustahil orang bisa menyenangkan hati Tuhan. Iman kita harus terus kita jaga supaya kita mampu menyenangkan hati Tuhan. Iman menggerakkan Tuhan untuk bertindak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat itu dalam pelayanan Tuhan Yesus. Saat dia melakukan mujizat, semua yang dilakukannya seringkali diawali setelah dia melihat adanya sebuah iman dalam hidup seseorang. Oleh karena imanmu, maka engkau diselamatkan, dosamu diampuni, engkau disembuhkan. Itu beberapa kutipan ayat yang pernah kita baca di Alkitab. Jadi iman bisa menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak dalam kehidupan umatnya. Iman juga menjadi elemen terpenting dalam melewati sebuah percobaan atau melewati sebuah tantangan yang berat. Iman itu akan menumbuhkan sebuah harapan di hadapan Tuhan. Iman itu akan menarik diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan saat ada tantangan, kita tidak menjadi putus asa atau tidak berhenti di tengah jalan. Dan yang terpenting adalah karena iman kita bisa mengalami keselamatan dari Tuhan. Iman adalah dasar dari keselamatan kita. Keselamatan kita yang kita miliki, kita dapatkan bukan karena sebuah informasi yang masuk akal di kepala. Iman adalah dasar daripada keselamatan kita. Ketika kita mungkin melihat atau mempercayai apa yang terjadi di Alkitab itu, kita melihatnya tidak masuk akal, tetapi melalui imanlah kita bisa mempercayai itu terjadi dan juga akan terjadi dalam hidup kita. Iman adalah dasar dari keselamatan kita. Kita semua mengalami kebenaran Tuhan, pemulihan Tuhan, penyucian dari Tuhan karena iman yang kita miliki di dalam Dia. Ibrani 11 ayat 1 adalah definisi sederhana daripada iman itu sendiri, yang saya yakin kita semua pernah membaca dan mendengarnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu
adalah dasar dari apa yang kita harapkan supaya Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan bukti buat sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat Tuhan, di dalam pelayanannya Yesus pernah memberitahu ada orang-orang yang memiliki kondisi iman yang berbeda. Paling tidak ada 2 ayat yang memberitahu kepada kita di mana Yesus sangat memperhatikan tingkat iman seseorang. Matius 15 ayat 28 berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi di sini ayat yang sudah kita baca, kita bisa melihat bagaimana Yesus memuji seorang ibu. Karena Yesus bisa melihat sebuah kondisi iman yang sangat besar. Melihat sebuah percaya yang sangat kuat di dalam hatinya. Jadi Yesus memperhatikan tingkat iman ibu tersebut dengan berkata, hai ibu, besar imanmu. Tapi dalam ayat yang lain, pasal yang lain, Yesus mengingatkan seorang Petrus yang memiliki iman yang berbeda. Yaitu dikatakan seperti ini di Matius 14 ayat 31. Dengan segera Yesus menangkap Petrus dengan tangannya dan berkata, imanmu sangat kecil, mengapa kamu ragu-ragu? Jadi Yesus memberitahu, hai Petrus, kenapa imanmu sangat kecil? Yesus melihat bahwa kondisi iman Petrus saat itu melemah, kecil, menjadi ciut, tidak berdaya. Jadi Yesus bisa melihat kondisi iman Petrus pada saat itu, yaitu mengecil. Jadi dari 2 ayat yang sudah kita baca tadi, Yesus sangat memperhatikan. Yesus bisa tahu melihat bahwa terkadang kondisi iman itu bisa kecil dan bisa besar, bisa kuat, bisa lemah. Nah, disitulah kita harus sadar betul. Kita harus tahu kondisi iman kita dan kita tahu bagaimana membuat itu menjadi semakin kuat. Dan kita harus mengerjakannya. Yesus pernah mengajarkan kepada kita mengenai iman. Bahwa iman itu digambarkan seperti sebuah biji sesawi. Jawab Tuhan di Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Kalau di terjemahan lain dikatakan mempunyai iman yang tumbuh seperti sebesar biji sesawi saja. Jadi Yesus memberitahu bahwa iman itu bisa digambarkan seperti sebuah biji. Namun meski seperti biji, iman itu harus bertumbuh. Seperti biji, iman itu harus berkembang. Dari sebuah biji menjadi sebuah pohon yang besar. Iman kita harus bertumbuh dari ukuran yang kecil menjadi sesuatu yang lebih besar. Kita tidak boleh semakin tua di dalam Kristus, tetapi iman kita tidak mengalami pertumbuhan. Semakin lama kita mengalami Tuhan, maka semakin besarlah iman kita seharusnya. Jemaat Tuhan, iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus berkembang. Iman kita harus menghasilkan sebuah iman yang baru dalam kehidupan orang. Seperti apa yang Tuhan rindukan dan Tuhan beritahu dalam firman-Nya. Iman yang kecil akan mengerjakan beberapa perkara saja. Namun iman yang besar akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Jadi di awal ini saya mau mendorong kita semua. Iman kita harus terus bertumbuh. Iman kita tidak boleh lemah. Iman kita tidak boleh merosot. Kita harus perhatikan hal-hal apa saja yang membuat iman kita bertumbuh. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, pada siang hari ini. Bagaimana supaya iman kita mengalami pertumbuhan? Bagaimana supaya iman saya itu tidak semakin merosot, bahkan semakin besar? Paling tidak ada 3 hal yang akan saya sampaikan buat kita semua. Sesungguhnya ada begitu banyak di Alkitab bagaimana supaya kita bisa mengalami pertumbuhan iman. Tapi hari ini saya fokus kepada 3 hal saja. 3 elemen yang membuat sebuah benih iman itu bisa bertumbuh. Yang pertama, elemen apa yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh? Yaitu mendengar firman Allah.
Dengan kita mendengar firman Allah, maka iman kita akan bertumbuh. Dengan kita terus memberikan telinga kita kepada suara Tuhan, maka kita akan bisa mengalami pertumbuhan lepas pertumbuhan di dalam iman kita. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apapun yang mungkin sedang mempengaruhi kehidupan kita, dan itu bisa membuat pikiran kita semakin dominan, iman kita semakin merosot. Disitulah kita membutuhkan suara Tuhan, firman Tuhan, sehingga iman itu menjadi semakin besar, semakin bertumbuh, dan pikiran-pikiran yang mendominasi akan semakin kecil. Iman yang akan mendominasi, dan kita bisa melewati yang sedang kita hadapi. Jemaat Tuhan, iman itu timbul daripada pendengaran. Jika kita terus dengar-dengaran kepada Kristus, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman. Ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, termasuk murid-muridnya. Mereka suka mendengar suara Tuhan. Mereka suka mendengar pengajaran Tuhan. Mereka suka mendengar bagaimana Kristus memberitahukan perkara-perkara ajaib atau perkara-perkara kerajaan Allah. Dan mereka mau duduk dan mendengar. Maria adalah salah satu contoh juga, seorang perempuan yang suka mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan memujinya. Imannya bertumbuh, imannya semakin dekat. Bahkan dia setia sampai kepada kematian Kristus. Murid-murid yang lain, orang-orang yang ada di saat itu, yang mengikuti perjalanan kehidupan Yesus juga, mereka suka duduk dan mendengar Tuhan berbicara. Dikatakan di Matius 5 ayat 1-2, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi mereka suka untuk duduk mendengarkan pengajaran daripada Kristus. Dan itu semua memperkuat iman mereka. Itu semua menumbuhkan sebuah iman yang kokoh, memperbesar iman mereka. Jadi jemaat Tuhan, sebagaimana ayat ini, tugas kita adalah duduk dan mendengar. Biarkanlah Tuhan yang berbicara kepada kita. Mari kita beri waktu kita untuk duduk dan mendengar Tuhan, supaya dia bisa mencurahkan isi hatinya buat kita. Kita mengerti isi hati Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami pertumbuhan iman. Hanya murid sejatilah yang mau duduk dan mendengar. Tidak semua orang percaya suka duduk dan mendengar. Tetapi kalau kita berkata kita adalah murid Tuhan, mari kita duduk dan mendengar Tuhan. ICA hari-hari ini mendorong kita semua berfokus kepada supaya seluruh jemaat Tuhan dan seluruh pastor yang ada untuk memberikan waktu secara pribadi untuk duduk dan mendengar Tuhan. Melalui doa, melalui pembacaan firman, belajar firman Tuhan, itu akan bisa mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Dan kalau kita lakukan itu, maka kita akan bisa mengalami pertumbuhan iman. Mendengar suara Tuhan, mendengar firman Allah bisa melalui banyak hal. Bisa melalui sebuah firman yang membuat hati kita berkobar. Bisa juga melalui sebuah komunikasi melalui penglihatan dan mimpi. Bisa juga melalui sebuah dorongan hati yang didasarkan oleh damai sejahtera. Dan tentu saja, bisa saja sebuah komunikasi melalui suara audible. Begitu banyak cara Tuhan untuk mau berbicara buat kita. Pertanyaannya, maukah kita mendengar? Maukah kita peka terhadap suara Tuhan? Sesungguhnya Tuhan itu penuh kasih, dia ingin berbisik dan memberitahu sesuatu kepada kita. Tetapi seringkali kita melewatkannya begitu saja. Dan hari ini saya mendorong, mari kita belajar mendengar suara Tuhan. Mari kita semakin peka terhadap suara Tuhan, supaya iman kita terus bertumbuh. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di bagian awal firman ini berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid.
lidah diberikan hanya satu kali dan itu sudah diberikan. Namun soal mendengar suara Tuhan, itu harus dilakukan setiap pagi, setiap hari, pertajam pendengaran kita. Jadi membutuhkan sebuah usaha untuk bisa mempertajam pendengaran kita kepada Tuhan. Dan ketika kita tajam mendengar suara Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman. Di poin yang pertama ini, jika engkau mau mengalami pertumbuhan iman, maka engkau harus mendengar suara Tuhan. Apa yang engkau dengar hari-hari ini? Apa yang engkau masukkan melalui telingamu hari-hari ini? Apakah masih firman Tuhan? Atau hal-hal lain yang membuat pikiranmu menjadi dominan? Saya mendorong, saya berdoa. Kita harus semakin banyak mendengar suara Tuhan. Kita harus semakin banyak membaca firman Tuhan. Disitulah Tuhan akan berbicara dan kita akan mengalami kelegaan lepas kelegaan. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan supaya iman kita bisa bertumbuh? Setelah mendengar, yang kedua adalah mentaati firman Allah. Jika kita telisik secara bahasa aslinya, kata mendengar di sini sesungguhnya bukan hanya sebuah informasi yang masuk melalui telinga, tetapi ada sebuah tindakan, yaitu ketaatan. Bahasa Yunani daripada mendengar adalah akuo. Namun dalam Roma 10 ayat 17 ini, pendengaran di sini adalah hupako. Hupako adalah sebuah arti, memiliki arti yaitu ketaatan. Hupako itu terdiri daripada kata hupa dan akuo. Hupa adalah duduk di bawah dan akuo adalah mendengar. Setiap orang yang mendengar itu harus melakukannya. Setiap orang yang mau taat, dia harus diawali dengan duduk dan mendengar. Artinya orang yang taat pasti mendengar, dan orang yang mendengar belum tentu taat. Setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan di bagian pertama tadi harus diikuti dengan sebuah ketaatan. Setiap firman yang sudah didengar akan dilakukan setiap harinya, akan ditunjukkan dalam sebuah ketaatan. Jadi bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu informasi, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan. Jadi poin yang kedua, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani, kita harus melakukan taat terhadap firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan bukan hanya untuk mengerti isi hati kita, tetapi untuk mentaati isi hati Tuhan. Dikatakan di Lukas 8 ayat 11 dari terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur menggambarkan orang-orang yang pada saat mendengarkan ajaran Allah menyimpannya dengan baik di dalam hati mereka yang tulus. Lalu mereka taat dengan tetap bertekun kepada ajaran itu. Mereka seperti tanah yang subur yang menghasilkan banyak buahnya. Ini adalah salah satu ayat yang kita bisa temukan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, seorang penabur. Tanah yang subur adalah mereka, bukan hanya mereka yang mendengar, tetapi melakukan taat dengan tetap bertekun kepada ajaran itu. Kalau kita mau melihat sebuah pertumbuhan rohani, bukan hanya mendengar, tetapi taat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mereka taat, mereka melakukan apa yang Tuhan sudah katakan, maka akan ada hasil pertumbuhannya. Ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Jemaat Tuhan, seberapa besar kita taat atas apa yang kita dengar, itu sebesar itulah hasil pertumbuhan iman yang akan kita dapatkan. Kalau engkau sungguh-sungguh, maka engkau bisa mengalami pertumbuhan 100 kali lipat. Engkau bisa mengalami berkat 100 kali lipat. Jika kita tidak taat, maka pertumbuhan iman kita akan terhalangi. Kalau kita tidak taat terhadap perintah Tuhan atas apa yang harus kita lakukan melalui firman-Nya, maka iman kita sulit atau terhalang untuk bisa mengalami pertumbuhan. Yakobus 2 ayat 22 juga berkata seperti ini mengenai ketaatan kita melalui firman. Tetapi hendaklah kita menjadi pelaku firman-Nya. Janganlah kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir
Bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Karena siapa yang hanya mendengar ajaran Allah tetapi tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang mengamati mukanya sendiri pada cermin. Tetapi sesudah mengamati-amatinya, ada sedikit kotoran di pipinya, dia langsung pergi dan lupa membersihkan kotoran itu. Dan ayat 25, sedangkan siapa yang mendalami dan merenungkan hukum Tuhan atau firman Tuhan yang sempurna dan yang memberikan kebebasan, bukan hanya mendengar dan melupakannya dengan cepat, tetapi menjadi pelaku hukum Tuhan, dia yang akan diberkati Allah dan dalam segala hal yang dia lakukan. Tetapi menjadi pelaku hukum Tuhan, dialah yang akan diberkati Allah dalam segala hal yang dia lakukan. Artinya ada sebuah berkat, ada sebuah upah, ada sebuah hasil bagi mereka yang mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Ada sebuah pertumbuhan rohani di sana, ada sebuah pertumbuhan iman di sana bagi mereka yang mau mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Saya mendorong bukan hanya mendengar, tetapi juga mari kita belajar taat terhadap firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, elemen atau bagian yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertumbuhan iman adalah terus penuh dengan kasih, mengasihi Allah sepenuhnya. Galatia 5 ayat 6 berkata, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi keselamatan di dalam Kristus bukan lagi tentang mereka yang sudah bersunat atau tidak bersunat, melainkan sebuah iman yang dikerjakan oleh kasih. Jadi mari kita bersama-sama mengerjakan iman kita dengan kasih. Kita harus terus penuh dengan kasih. Baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama kita. Tetapi yang terpenting, supaya kita tetap mengalami pertumbuhan iman, mari kita tetap atau terus mengasihi Allah. Dan iman kita akan bertumbuh. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi jemaat Tuhan, ketaatan adalah ujian daripada kasih kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah bukti daripada kasih. Supaya kita bisa tahu seberapa kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi taat. Kalau kita tidak taat, berarti ada sesuatu yang kurang dalam iman kita, dalam kasih kita, dan bukti kasih kita kepada Dia. Ketaatan adalah ujian daripada kasih dan bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Mereka yang mau bertumbuh di dalam iman harus terus mengasihi Tuhan. Apa maksudnya? Secara spesifik, makna dari mengasihi Tuhan yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita adalah mempercayai Tuhan, mempercayai kedaulatan Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah mempercayai Tuhan sepenuhnya. Apapun yang sedang terjadi, seperti Ayub misalnya, kita sedang mempelajari itu. Imannya tetap kepada Tuhan meski ada sebuah penderitaan. Imannya tidak gugur sedikit pun. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap mempercayai Tuhan sepenuhnya karena Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. 3 hal ini sudah saya sampaikan buat kita semua. Mari kita mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua, kita mentaati suara Tuhan itu. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan. Maka akan ada terjadi sebuah pertumbuhan iman. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan sepenuhnya, kita tidak menyalahkan Tuhan terhadap apa yang sedang terjadi, maka iman kita bertumbuh. Kalau kita mendengar Tuhan, duduk mendengar Tuhan, maka pikiran-pikiran yang mendominasi akan digantikan dengan sebuah pengharapan kepada Dia. Dan ketika kita taat kepada suara Tuhan itu, iman kita bertumbuh. Kita tidak mementingkan diri kita, melainkan kita lebih mementingkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan ini terus menantang kita, men-challenge kita untuk bisa melakukan sesuatu sampai pertumbuhan iman itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, pada saat ini hamba berdoa buat seluruh iman-Mu. Bapa, saat ini hamba berdoa buat seluruh umat-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, supaya mereka semua bisa memberikan hidup mereka bisa melakukan sesuatu
dan pertumbuhan iman terjadi dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami rindu ya Tuhan, supaya kami mengalami pertumbuhan iman. Iman kami harus terus bertumbuh, iman kami tetap semakin besar, bukan semakin kecil. Iman kami akan terus mengalami sebuah perubahan menjadi lebih baik. Tidak stagnan, tidak begitu-begitu saja ya Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan lebih, kami mau menikmati Tuhan lebih, kami mau mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami semua supaya kami bisa melakukan sesuatu dan iman kami bertumbuh. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, di dalam kehidupan kita, maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu hari-hari ini, mari kita terus mencari Tuhan. Kita dekatkan diri kita di hadapan Tuhan sampai kita bisa mengalami mukjizat-Nya di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Hanya Kaulah yang setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus
kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita terus berusaha melakukan yang terbaik supaya iman kita bisa bertumbuh. Bukan hanya berhenti di biji saja atau berhenti menjadi sebuah pohon. Bahkan kita harus terus berdoa menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Iman kita supaya banyak orang bisa diberkati melaluinya. Dan apapun angin yang menerpa kita, kita akan tetap kuat berdiri di dalam Tuhan. Iman kita bertumbuh, kita semakin dalam berakar di dalam Dia, dan Kristus akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan secara khusus pada saat ini. Yang pertama, kita berdoa buat mereka yang sakit. Kami mendengar ada beberapa orang yang perlu didoakan secara khusus. Ada seorang jemaat yang lututnya sakit, kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan anaknya ini. Tuhan menyembuhkan beliau supaya dia bisa melakukan semua pekerjaannya dengan normal, melakukan pelayanannya dengan baik, dan tidak ada rasa gangguan di kakinya. Dia bisa beraktivitas dengan normal seperti sebelumnya. Berdoa juga buat salah satu cucu daripada jemaat yang sakit batuk dan pilek. Mungkin cuaca membuat anak ini menjadi tidak sehat. Kita berdoa supaya kesembuhan Tuhan, kebaikan Tuhan mengalir atas tubuhnya pada saat ini juga. Dan kita berdoa buat salah satu jemaat yang tidak enak badan. Dia cukup panas dan ada sedikit hal-hal yang lain yang membuat tubuhnya kurang baik. Kita juga berdoa supaya Tuhan yang akan menyembuhkan anaknya ini. Kesembuhan terjadi buat mereka yang sakit. Dia Tuhan Jehovah Rafa, mujizatnya masih berlaku hingga saat ini. Dan jika Anda sakit pada saat ini, kami tidak tahu, taruhkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya Tuhan menyembuhkan engkau, supaya kesembuhan Tuhan mengalir secara ajaib. Engkau bisa disembuhkan secara mujizat, engkau mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita akan berdoa buat negara kita Hong Kong ini. Kita terus berdoa karena tingginya kasus sudah mencapai angka 10.000 lebih. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan mengendalikan segala sesuatu. Kita terus berdoa buat kebangunan rohani melalui gereja kita yang ada di Hong Kong ini. Supaya juga setiap gereja-gereja yang lain bisa bergandengan tangan sebagai satu tubuh Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa kerajaan Allah di kota ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Bapa, kami mau berdoa buat mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa buat seorang jemaat yang lututnya sakit. Buat cucunya yang sakit juga Tuhan, seorang jemaat yang lain. Kami juga berdoa buat salah satu jemaat yang kurang enak badannya Bapa, panas tinggi. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat ketiga orang ini, anak-anak-Mu ini Tuhan yang sedang sakit. Biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan akan lakukan mujizat. Kami lepaskan kebaikan Tuhan, kami lepaskan kuasa Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang berfirman bahwa Engkau memberikan otoritas dan kuasa bagi kami untuk berdoa atas mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, kami berdoa di atas nama segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, sanggup menyembuhkan Engkau yang sakit saat ini dalam nama Yesus. Juga Tuhan, jika ada umat-Mu Tuhan yang lain, yang kurang enak badan, yang sakit, yang sedang menderita suatu penyakit ya Tuhan. Apapun itu kata dokter, apapun itu yang mereka sedang rasakan, di dalam nama Yesus Engkau sanggup menyembuhkannya pada saat ini juga. Kami akan mendengar nanti bahwa Tuhan sudah melakukan perkara yang ajaib. Kami akan mendengar sebuah kesaksian bahwa terjadi sebuah kesembuhan karena Tuhan campur tangan. Tuhan, sembuhkan anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sembuhkan dia di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi buat kami yang sakit. Tuhan, hamba berdoa, jika ada yang sakit secara rohani hari-hari ini, semakin jauh daripada Engkau, Tuhan yang menarik Engkau kembali dalam nama Yesus. Tuhan yang akan mempererat dengan hatinya sekali lagi dalam nama Yesus. Biarlah dia semakin dekat dengan Engkau Tuhan hari-hari ini. Jika mengalami depresi mungkin Tuhan, jika mengalami sebuah ketakutan Tuhan, atau apapun itu yang kurang baik secara psikologis maupun secara rohani, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sanggup mengubahkan, kuasa Tuhan sanggup membuat dia lebih baik di dalam nama Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kota ini, Hong Kong ya Bapa. Terima kasih jika kami bisa bekerja, kami bisa melayani, kami bisa menikmati hal yang baik di kota ini, di negara ini. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu itu Tuhan. Dan kami akan terus berdoa buat kesejahteraan kota ini. Kami berdoa buat pemerintah yang bekerja supaya mereka bisa membawa kemajuan, pemulihan segera bagi kota Hong Kong ini ya Tuhan. Supaya semuanya menjadi lebih baik lagi, dipulihkan kembali seperti sedia kala. Ketika kasus COVID-19 naik lagi Tuhan mencapai angka 10.000, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan memegang kendali, Engkau yang masih memegang kendali dan membuat segala sesuatunya tetap baik ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu atau warga yang lain supaya mereka tetap aware, supaya mereka tetap sadar bahwa mereka harus menjaga protokol kesehatan supaya semuanya tetap baik, tidak ada lagi yang akan terjangkit virusnya ya Bapa. Sembuhkan mereka yang kena virus ini Tuhan, sembuhkan mereka saat ini juga dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengendalikan kondisi kesehatan di kota ini dalam nama Yesus. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Hong Kong ini, supaya mereka semuanya bergandengan tangan, bersatu hati, menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan terjadi, supaya kebangunan rohani terjadi, kerajaan Allah hadir di setiap jiwa-jiwa yang ada ya Bapa, supaya makin banyak pertobatan-pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Mereka menjauhi setiap dosa mereka menjauhi setiap kehidupan lama mereka memiliki kehidupan yang baru di dalam Engkau Kristus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menaikkan syafaat kami, saatnya kami akan berpisah mengakhiri ibadah ini. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan. Sepanjang jam ini kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Hamba berdoa biarlah seluruh umat-Mu diberkati dalam nama Yesus, supaya seluruh umat-Mu terus menikmati Engkau Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Berkati apa yang mereka kerjakan, lipat gandakan Tuhan apa yang mereka kerjakan, supaya itu menjadi sumber berkat dalam nama Yesus. Cukupkan kebutuhan mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memelihara. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap kehidupan kita, keluar masuk kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktu dan perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.